candlenya dia hijau, cukup bagus dan hari ini breakout dari area fraktal atas. Nah, ini cukup menarik teman-teman, boleh diperhatikan. Hai, easy to invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Dan teman-teman juga dapat menikmati akses fasilitas bot yang telah disediakan. Baik, kita akan membahas terlebih dahulu dari IHSG. Hari ini IHSG ini berhasil menguat ya sebesar 2,07% hari ini di penguatan di akhir sesi 2 ini. Sektor transportasi dan logistik ini menjadi penguatan yang paling cukup signifikan. Nah, dan di sini juga asing masih mencatatkan net buy ini volume besar ya, terutama kepada saham-saham big bank, terutama nanti kita akan bahas nih beberapa saham yang memang hari ini di net buy oleh asing juga. Nah, kita lihat nih untuk IHSG hari ini bergerak naik ya. Sempat ini keluar untuk lihat ya teman-teman di sini untuk komposit atau IHSG-nya ini dia tadi sempat memang melemah dikit tapi langsung naik kembali. Dan di sini teman-teman bisa lihat IHSG ini menembus MA60 dan MA20. Seperti yang sudah dijelaskan dari beberapa video sebelumnya, ini adalah garis resisten kuat. Nah, yang mana garis resisten kuat ini harus ditembus terlebih dahulu. Nah, ketika sudah ditembus, baru dia confirm untuk bisa melanjutkan kenaikannya. Ini cukup lebar peluangnya ya, karena memang ini sudah ditembus. Jadi ini balik lagi ke area psikologis 7.000-nya. Nah, gimana nih untuk pergerakan dari IHSG untuk ke depan ya, selama memang masih dia bertahan dari atas ini ya, dari atas garis MA20 dan garis MA60 ini masih cukup bagus. Yang penting dia tidak turun lagi di bawah 7.000. Nah, untuk area resistennya ada di mana? Nah, kita ambil chart di sini. Untuk area resisten dari IHSG itu ada di area sini teman-teman, yaitu areanya adalah di area 7.100 ya. 7.139 itu diambil dari mana? Diambil dari garis ini ya, itu garis trendline bawah untuk komposit atau IHSG. Nah, kemungkinan dia akan menuju area sini terlebih dahulu ya. Ini akan mencoba ditembus. Jika dia kembali ke area trendline di sini, ini cukup menarik nantinya. Dia bisa confirm lagi untuk melanjutkan kenaikan. Tapi ini akan diuji terlebih dahulu ya untuk dalam jangka waktu dekat ya ke 7.100 terlebih dahulu. Kalau dia memang berhasil untuk naik ya ini cukup bagus nantinya. Nah, kita akan bahas juga nih untuk saham-saham apa sih yang memang masih cukup menarik ya teman-teman. Kita akan lihat terlebih dahulu hari ini untuk IHSG itu memang didongkrak oleh beberapa saham banking besarnya juga ya, terutama dari BCA, BRI, dan lainnya juga. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu dari BCA. BCA hari ini naik sebesar 2,7%, hari ini ditutup di area 7.075. Nah, yang mana 7.075 ini sebagai area TP. Nah, ini teman-teman bisa dilihat di sini adalah TP1 yang memang hari ini pas sekali ditutup di area TP tersebut. Jadi bagi teman-teman yang memang sudah punya untuk long investing ini cukup bagus ya untuk area sini. Ini mumpung belum menguat tapi tetap teman-teman waspada, jangan terlalu agresif. Karena apa? Karena memang kita tahu di depan ya atau di bulan depan ini dari global sendiri itu bursa secara global ini nanti untuk lihat nih The Fed ini akan menaikkan suku bunga kembali jadi 50 BPS lagi pada meeting keduanya atau dua meeting ke depan nih, misalkan di bulan Juni ya, ini akan naikin lagi 50 BPS. Kemudian juga di bulan berikutnya akan naikin lagi 50 BPS. Nah, ini yang memang sebenarnya sisi positifnya itu ada ya untuk menghilangkan overhang yang ada. Tapi memang teman-teman jangan agresif untuk kondisi saat ini. Market memang masih diselimuti oleh oleh kekhawatiran secara global. Maka dari itu teman-teman
Yang suka investasi jangka panjang ya silakan. Kalau mau mencicil beli untuk saham BCA ya silakan saja. Tapi jangan terlalu agresif. Intinya seperti itu saja. Nah, untuk saham BCA ini resistennya ada di 7575 yang memang hari ini tepat penutupannya. Nah, TP keduanya ada di 7700. Ini untuk jangka pendek. Supportnya ada di mana? Supportnya ada di 7325. Nah, apakah memang masih bisa ke area support berikutnya ke sini? Diperkirakan bisa saja, tapi kita tidak tahu timing yang tepatnya kapan. Karena memang ini kan sudah di net buy juga oleh asing. Nih asing di sini masih mengumpulkan. Nah, terlihat di sini untuk polanya ini adalah konsolidasi. Nah, inilah yang memang asing tuh senang sekali ya untuk area konsolidasi seperti ini. Dia masih mengumpulkan beberapa saham big caps ya, terutama dari BCA juga. Nah, untuk hari ini volume di bawah rata-rata. Stokastik RSI ini masih golden cross. Ini cukup menarik sebenarnya untuk ke depan ya Bank BCA ini. Nah, sebelum teman-teman beli ya silakan, tujuannya ini untuk investasi jangka panjang atau pendek. Nah, intinya seperti itu. Kalau untuk jangka panjang ya tidak masalah, teman-teman boleh cicil beli terlebih dahulu. Tapi kalau untuk hanya jangka pendek ya tunggu waktu yang tepat. Nah, atau nanti kalau esok hari ada kenaikan dan breakout ya ke level 7.700 ini cukup menarik nantinya. Nah, ini untuk saham BCA. Berikutnya itu ada saham BBNI. Ya, BBNI juga sama hari ini mengalami kenaikan sebesar 3,1%, ditutup di area 9.200, yang mana 9.200 adalah area di fraktal atas. Nah, teman-teman bisa lihat di sini BNI ini menuju area fraktal atas yang memang hari ini cukup cukup bagus ya di sini. Ini terus melanjutkan kenaikan setelah dia keluar dari garis trendline yang ada di area sini. Nah, ini untuk area TP-nya ada di mana? TP-nya ada di 9.900. Nah, pertanyaannya apakah bisa melanjutkan kenaikan sampai di 9900? Tentu saja bisa, tapi teman-teman harap waspada karena ini gagal untuk keluar dari area fraktal atas. Nah, area fraktal atas ini sebenarnya kalau dia ditembus itu cukup menarik. Jadi dia bisa confirm untuk breakout lagi melanjutkan kenaikan, tapi ini gagal ditembus. Nah, kita sesuaikan saja ya antisipasi kalau teman-teman memang mau beli tunggu saja di area 8.875 atau kalau memang mau nunggu murahnya ya di area 8.450 di area sini. Tapi kan kita belum tahu kapan dikasih. Nah, teman-teman kalau ngebet untuk investasi jangka panjang ya silakan belinya nyicil terlebih dahulu. Dikit-dikit saja, jangan terlalu banyak. Nah, kita tahu kan ini secara tren BNI ini masih cukup uptrend ya. Ini cukup menarik meskipun pada waktu kemarin ini mengalami penurunan setelah lebaran, tapi dia langsung lanjut naik kembali. Nah, ini untuk BNI bisa terlihat juga di sini untuk garis trennya ya. Ini konfirmasi untuk teman-teman untuk cara membacanya adalah garis hijau ini, garis hijau dia menembus dia menembus candle seperti ini dan masih di sini candlenya berwarna hijau ya, hijau putih seperti ini masih cukup bagus untuk dimiliki. Jadi bagi teman-teman yang memang sudah punya, ini boleh di hold terlebih dahulu ya. Kalau belum punya ya teman-teman mau cicil beli saja ya boleh-boleh saja untuk BNI. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini ada sinyal buy sebenarnya dari BNI itu di tanggal berapa nih? Dari tanggal 13 Mei ya. Jadi kalau teman-teman gabung di grup Telegram ini teman-teman bisa request langsung secara real time ya. Di sini teman-teman bisa menggunakan bot yang memang sinyalnya ini muncul secara real time pada keesokan harinya. Kalau memang ini confirm naik, ini di sini teman-teman bisa buy. Nah, ini untuk BNI. Jadi silakan sesuaikan dengan trading plan mau investasi jangka panjang atau pendek. Kalau belum punya ya silakan cicil beli saja untuk investasi jangka panjang. Nah, bagi tradernya gimana? Kalau bagi trader ya mau ini cicil beli juga boleh saja untuk area TP-nya di 9.900. Tapi esok hari tidak langsung semerta-merta langsung dicapai dalam satu hari untuk di 9900 ini ya. Nah, kita tahu juga di sini untuk RSI dan stokastik di sini udah mendekati area angka 100 yang mana artinya adalah sudah dekat dengan area jenuh beli ya. Harap waspada teman-teman ya. Untuk saham berikutnya yaitu ada saham Arto. Nah, hari ini Arto juga naik sebesar 14,3%. Hari ini ditutup di area 8.775. Nah, ini cukup menarik teman-teman. Jadi Arto hari ini sempat
mantul dari area supportnya, itu area support di 7.425. Ini sebagai area support dan dia keluar dari garis trendline bawahnya. Nah, bisa terlihat teman-teman ini trendline besar, kemudian dia membentuk trendline kecilnya itu polanya pola naik. Nah, ini bisa terlihat jelas juga di sini ya, dia membentuk sebagai adanya area pantulan. Nah, area pantulan ini sebagai area trendline bawah. Jadi ini sebagai support untuk Arto. Nah, bagi teman-teman yang memang punya hari ini bagaimana? Kalau teman-teman memang sudah punya untuk trading jangka pendek saja ya boleh saja. Dan ini memang belum confirm untuk melanjutkan kenaikan untuk kembali ke uptrendnya ya, karena memang masih di area bawah, di bawah 10.000. Nah, sebenarnya lebih amannya kan memang di area 11 ribuan ya, di area sini, yaitu karena sempat dia jatuh dari area fraktal bawah di area sini, dia terus turun sampai hari kemarin ya, hari tanggal berapa nih, di tanggal 19 Mei ini dia rebound ya, baru di situ dia mencapai naik kembali dan sampai saat ini membentuk adanya higher high, yaitu di swing high-nya di area sini. Ini cukup menarik sebenarnya, tapi hanya untuk trading jangka pendek saja. Nah, untuk area TP-nya di 8.900, teman-teman catat area supportnya ada di 7.425. Nah, kalau kita lihat dengan Fibonacci di sini ya. Nah, dengan Fibonacci ini area TP-nya atau area resisten selanjutnya ada di 9.721 di area sini ya. Ini sebagai area resistennya. Supportnya ada di mana? Supportnya ada di 7.100 di area sini. Nah, kalau teman-teman mau untuk trading saja ini cukup menarik nanti pergerakannya ya secara teknikal. Jadi silakan bagi teman-teman yang sudah punya boleh hold terlebih dahulu. Kalau esok hari melanjutkan kenaikan, harap waspada di area 9.700 atau 9.000-an ke atas. Ini teman-teman harap waspada adanya profit taking karena memang hari ini sudah naik double digit. Nah, ini untuk saham Arto. Silakan catat area support dan area level resistennya. Nah, di area resisten di 9.700 ini yang memang nanti bisa confirm untuk lanjut naik lagi. Nah, ini yang penting ditembus terlebih dahulu. Nah, untuk saham berikutnya itu ada saham ASA. ASA hari ini naik sebesar 11,7%. Nah, hari ini ASA kenapa naik sih? Karena apa? Karena memang adanya laporan dari hasil kuartal 1 di 2022 ini pendapatannya ini cukup bagus ya, yaitu bertumbuh sebesar 60% yaitu years on years dengan kontribusi terbesar dari bisnis antar aja. Nah, ini volumenya tinggi di atas rata-rata, candlenya dia hijau cukup bagus dan hari ini breakout dari area fraktal atas. Nah, ini cukup menarik teman-teman, boleh diperhatikan esok hari. Nah, kemungkinan esok hari bisa melanjutkan kenaikan kembali selama dia masih bertahan di area 2.200. Nah, supportnya ada di mana? Supportnya kita ambil dari fraktal atas, yaitu ada di area 2.200 di area sini ya. Ini sebagai area support untuk jangka pendek. Untuk area TP-nya ada di 2.620. Ini sebagai area TP pertama. Nah, ini kemungkinan teman-teman ya untuk ASA ini bisa melanjutkan kenaikan. Nah, disclaimer on tentunya sekali lagi. Dan untuk stokastik RSI ini masih adanya pola pembalikan arah nih. Jadi ini bisa saja nih untuk langsung lanjut naik ya, ini bisa saja ya untuk saham ASA. Tapi tetap sesuaikan dengan ekspektasi teman-teman ya. Kalau memang tidak sesuai dengan trading plan, misalkan turun di area 2.200, teman-teman yang belum punya jangan ambil. Tapi kalau teman-teman yang sudah punya, nah kita lihat dulu di area support berikutnya, misalkan di area 2.116 di area sini, diambilnya dari garis trendline atas di area sini, di warna oranye ini, teman-teman silakan area batasi resikonya di area situ ya, di 2.116 di area situ. Jadi kalau memang turun lagi ya teman-teman bisa cut loss. Tapi ini secara teknikal sebenarnya cukup bagus ya, karena memang volumenya juga cukup tinggi. Nah, ini untuk saham ASA. Silakan dicatat area support dan area resistennya. Nah, kita lihat juga di sini untuk ASA di sini ya, dengan garis di sini dari sistemnya di sini untuk ASA ini masih hijau ya. Ini jadi tanda-tanda di sini teman-teman boleh hold terlebih dahulu untuk saham ASA bagi yang belum punya.
kita lihat dulu wait and see terlebih dahulu. Apakah memang masih cukup bagus bertahan di area sini? Nah, teman-teman bisa ambil, cicil beli saja nantinya. Jangan langsung all in tentunya, ya. Nah, ini untuk analisa dari saham ASA. Berikutnya ada saham Telkom. Hari ini Telkom juga melanjutkan kenaikan sebesar 2,4%, yang mana 2,4% ini ditutup berhasil di area closingannya 4.300. Nah, ini juga bagi teman-teman yang sudah punya dan sudah cuan, ini selamat karena memang sudah dibahas dari video sebelumnya untuk saham Telkom ya. Ini cukup menarik sebenarnya kalau memang teman-teman beli ya, itu untuk investasi jangka panjang. Telkom juga menarik. Nah, ini hari ini Telkom candlenya cukup bagus karena memang membentuk hammer di area sini ya. Ini konfirmasinya ini bisa melanjutkan kenaikan, ini peluangnya terbuka lebar karena memang ini dia candlenya cukup bagus ya, cukup rapi juga di area sini sebagai area support ya di 4070. Teman-teman bisa catat 4070 adalah area supportnya. Nah, untuk area resisten selanjutnya ada di 4400. Diambil dari mana? Diambil dari garis trendline atas di area sini. Nah, kalau memang teman-teman suka untuk perusahaan yang cukup bagus ya untuk investasi jangka panjang, Telkom juga salah satunya. Tapi memang geraknya itu tidak seliar dari saham-saham yang memang third liner ataupun mungkin second liner ya. Ini untuk Telkom ya, memang geraknya ini slow mellow seperti ini. Nah, silakan catat area support dan area resistennya teman-teman ya untuk peluangnya ini masih cukup terbuka lebar untuk melanjutkan kenaikan sampai di area TP pertama juga ini bisa ya. Nah, ini untuk saham Telkom. Nah, Telkom juga ini kan sudah dibahas juga ya dari video sebelumnya. Nah, kita lihat di sini untuk Telkom juga itu ini. Nah, ini di sini di area sini. Buy-nya itu ada sinyal dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 23 Mei di area sini 2324 teman-teman ya. Bisa terlihat jelas ini ada muncul sinyal buy. Nah, kalau teman-teman gabung di grup Telegram itu bisa gunakan bot dan bisa mencari sinyal buy-nya itu ya dekat-dekat di area sini, closingan di sini. Di hari berikutnya ada muncul sinyal buy ya ini teman-teman bisa langsung ambil buy saja dan terbukti hari ini kalau memang teman-teman buy di area sini hari ini sudah profit yaitu sebesar 4,6% ya. Dilihat dari sini juga ada beberapa keterangan teman-teman ya. Di sini adanya short term, kemudian ada mid term-nya juga ada strong uptrend ya. Kemudian long term-nya juga masih strong uptrend dan adanya akumulasi ini cukup terlihat di area sini di ACCDs-nya ya. Jadi teman-teman silakan bagi teman-teman yang belum gabung di grup Telegram silakan gabung untuk berdiskusi secara langsung juga. Nah, ini untuk saham Telkom. Berikutnya itu ada saham lainnya, itu ada saham Pegas. Ya, Pegas hari ini melanjutkan kenaikan ya, teman-teman kita bisa terlihat hari ini memang naiknya tipis sebesar 0,3%. Nah, hari ini hati-hati karena memang Pegas ini candlenya seperti ini dan volumenya juga turun, bisa terlihat jelas di sini harga naik, volumenya turun, artinya adalah di sini adanya pengurangan volume atau divergen ya. Memang di sini yang memang teman-teman harap waspada. Nah, terlihat juga di area sini yaitu kita bahas dari beberapa video sebelumnya karena memang Pegas ini kan masih rally terus dan hari ini juga ada berita untuk Pegas akan membagikan dividen sebesar 205 juta yaitu 67% dari dividen payout ratio-nya atau setara Rp123 per lembar. Nah, ini dividen yield-nya juga sebesar 6,9%. Jadi silakan kalau teman-teman sudah punya saham Pegas mau di hold sampai mendapatkan dividen ya boleh saja. Nanti ini jadi patokan juga nih untuk area supportnya. Di mana teman-teman kalau memang ingin dapat dividen, area support-supportnya ada di mana? Nah, kita lihat di sini untuk pembahasan dari saham Pegas. Nah, ini Pegas uptrend, masih uptrend ya, terlihat jelas di sini dengan candlenya memang masih cukup naik terus dan hari ini gagal untuk bertahan dari area Fibonacci extension di 161. Nah, di area sini Fibonacci ini di area 1799 di area sini
dia tidak bertahan dan malah turun, sempat turun ke area low-nya itu di area 1725. Namun adanya pembalikan lagi ya, ada dorongan lagi cukup kuat untuk buying power-nya di area sini. Jadi ada di sini ya membentuk ekor seperti ini. Nah, gimana nih untuk analisis selanjutnya? Nah, analisa selanjutnya teman-teman yang penting sesuaikan dengan areanya. Supportnya itu ada di 1699 di area sini. Nah, selama bertahan dari area support di area sini untuk saham pegas, ya teman-teman boleh batasi di area sini. Kalau memang dia jebol ya, ini teman-teman boleh silakan boleh profit taking kalau yang memang sudah punya ya untuk esok hari kalau memang dia jebol. Tapi kalau belum punya, teman-teman saran saya tunggu saja, tunggu terlebih dahulu di area supportnya di area sini. Nah, ini cukup bagus sih sebenarnya angkanya di area 1620 ya, 1620 di area sini cukup bagus karena memang kan diambil dari high di area sini ya, di high sebelumnya itu di tanggal 8 bulan 3 ya, di area sini high sebelumnya. Jadi kalau cukup bagusnya di area sini untuk harga oke-nya lah ya. Tapi kalau memang teman-teman esok hari ini kita lihat Pegas masih melanjutkan kenaikan, ya ini wajar saja, tapi harap waspada karena adanya profit taking ini sangat-sangat wajar nantinya. Nah, ini untuk Pegas.